Oke, baik. Acaranya aku mulai aja ya, takut kelamaan juga nanti kalau nunggu. Nah, sambil nanti aku jelasin, mungkin teman-teman yang lain juga ikut gabung. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang buat teman-teman yang udah gabung. Saya ucapkan terima kasih yang udah gabung dan bisa meluangkan waktunya untuk datang di acara webinar saya pada sore hari ini. Oke, pada sore hari ini saya bakal bahas tentang building teamwork ataupun bagaimana sih cara membangun sebuah kerjasama dalam tim. Oke, sebelum pada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ryan Sabah. Di sini saya akan menjadi narasumber ataupun pembicara pada acara webinar sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya. Oh iya, nanti kalau misalkan suara aku nggak kedengeran ataupun PPT-nya nggak muncul, boleh open mic ya. Gitu. Soalnya kalau chat aku nggak kelihatan soalnya kalau ini aku lagi share PPT. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi tahu tentang bagaimana sih cara membangun sebuah kerjasama tim. Nah, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa sih pengertian dari teamwork itu gitu loh. Apa sih arti teamwork itu sendiri seperti apa? Nah, aku jelasin sedikit ya. Kerjasama tim ataupun teamwork ini adalah salah satu soft skill yang memang sangat penting dalam dunia profesional, khususnya bagi dunia kerja ya. Karena sebuah kesuksesan itu perusahaan tidak hanya bergantung juga nih dari pekerjaan individu, tapi juga secara tim juga. Nah, kerjasama tim ataupun teamwork ini itu merupakan kolaborasi antara dua orang ataupun lebih yang memang saling berbagi waktu, kemudian bakat dan juga pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan juga upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi teamwork itu ya pasti ada tujuannya gitu loh. Di visi misi awalnya seperti apa. Nah, cara mencapainya dengan cara langkah-langkah dengan melakukan teamwork ini gitu. Kemudian, setiap orang dalam teamwork itu memiliki derajat yang sama penting gitu. Kemudian memahami tugas dan perannya, saling percaya dan mendukung, kemudian bertanggung jawab serta saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi caranya ya tadi dengan itu ya, pahamin dulu nih peran dan tugasnya apa aja. Kemudian kita harus saling mendukung satu sama lain di dalam anggota tim gitu. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan anggota tim untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari. Nah, teamwork juga merupakan seperangkat pengalaman, kemudian tindakan dan perasaan masing-masing anggota tim yang saling terkait yang dibutuhkan untuk proses koordinasi dan pencapaian tujuan tugas tim. Nah, secara sederhananya, teamwork itu adalah suatu upaya yang dilakukan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya ya tadi dari visi dan misinya gitu. Kemudian teamwork ini dapat terwujudkan itu dalam individu-individu yang memang bekerja sama dalam lingkungan yang memang sudah kooperatif untuk mencapai tujuan bersama dengan caranya berbagi pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih tentang kayak mengetahui tentang teamwork ini, aku mau kasih tahu dulu kalau tim dan grup itu adalah 2 hal yang berbeda. Hah? 2 hal yang berbeda bukannya sama ya? Kan intinya kita kompak kerja bareng gitu. Oh, enggak. Ada perbedaan yang mengapa menjadi perbedaan antara tim dan grup. Nah, kalau tim sendiri ini diartikan sebagai sekelompok individu yang memang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan kelompok ini adalah sekumpulan individu yang memang sudah berinteraksi dan berkomunikasi. Lalu ada 4 yang menjadi perbedaan. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering kita temui dalam maksudnya sering kita lihat ya secara tidak sadar itu adalah ada 4. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab, kemudian identitas, yang ketiga komunikasi, yang keempat fleksibilitas, dan itu. Kemudian peran dan tanggung jawab. Nah, peran dan tanggung jawab ini biasanya kalau kelompok
tidak memiliki pembagian peran yang jelas gitu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya mungkin kalau kelompok biasanya cuman tugasnya dibagi peran udah mengerjakan selesai kelar gitu. Kalau kelompok biasanya seperti itu. Nah, hal ini juga menyebabkan konflik seringkali tidak teratasi. Jadi kayak ketika ada masalah muncul ya udah gitu dibiarin aja gitu. Kalau kelompok. Nah, kalau tim itu secara sadar telah membentuk peran untuk masing-masing dari anggotanya, kemudian secara tugasnya juga lebih jelas. Jadi ketika mungkin ada masalah tugas bisa diatasi. Diatasinya ya mungkin kita dengan cara kumpul bareng gitu mungkin atau bahas bareng. Emang sih dalam kelompok juga bisa, tapi tidak sekompleks dengan tim. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah identitas. Nah, untuk identitas ini biasanya kalau tim memiliki identitas yang kuat, sedangkan kelompok tidak memiliki. Biasanya kalau kelompok ini kayak berupa kayak administratif aja gitu, sebatas cuman administratif ya kurang lebihnya. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi ini yang terjadi dalam kelompok biasanya hanya sebatas pembicaraan mengenai tugas gitu. Kayak contohnya tugas kelompok, misalkan ada tugas dari dosen buat bikin kelompok ngerjain mata kuliah apa gitu, dibikin makalah misalkan. Nah, nanti kan dibagi-bagi tugasnya nih, ada yang buat makalah, kemudian ada yang materi-materinya bagian A siapa, materi bagian B siapa, kemudian yang buat PPT siapa, yang nyusun makalah siapa gitu. Kalau dalam kelompok biasanya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau komunikasi di dalam sebuah tim biasanya sudah menyangkut interaksi emosional gitu di antara anggotanya. Jadi nggak hanya sekedar pembagian peran tugas dan tanggung jawabnya aja gitu loh. Misalkan ada masalah nih, ya udah kita selesaiin bareng-bareng dengan cara gimana nih cari solusinya, cari titik akar permasalahannya apa, kemudian dan masih banyak lagi. Dan biasanya memang berkaitan dengan emosional karena tim ini biasanya jangkanya panjang, tidak sependek dengan kelompok gitu kurang lebihnya. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas. Biasanya tugas dalam anggota kelompok itu memang dibagi berdasarkan sistem ataupun struktur yang memang berlaku di organisasi tadi ya. Contohnya ya, misalkan tadi si A, misalkan ya ini tugas yang kelompok makalah tadi ya. Misalkan si A udah dibagi materi bagian A, kemudian si B bagian B gitu. Ada sendirilah gitu. Tapi dalam mungkin proses pengerjaannya tiba-tiba si B ini dia sakit ataupun dia nggak bisa karena ada acara ataupun yang lainnya lah intinya. Nah kan otomatis kan si A ini ataupun kalau teman-teman yang lain kan bisa merangkap menjadikan tugasnya ini dibantu gitu loh. Kalau di kelompok seperti itu. Namun kalau di tim itu dikerjakan yang memang berdasarkan dari perannya yang udah dibagi gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba si A ngerjain proyeknya si B itu nggak ada gitu. Karena memang sudah tupoksinya sudah beda gitu loh. Tanggung jawabnya sudah lain. Itu udah tanggung jawab dari divisi lain gitu. Jadi nggak bisa sewenang-wenang gitu, seenaknya aja ngerjain tugas kalau di tim. Oke, next. Nah, tadi kita udah beda ini tadi antara tim dan juga kelompok. Jadi udah tahu ya teman-teman apa sih itu tim, apa sih itu kelompok, perbedaannya apa aja gitu. Kemudian, nah ini ada kenapa sih teamwork itu atau kerjasama tim itu selalu dibutuhkan, selalu diperlukan. Hmm. Padahal kan cuma modal kompak aja bisa ya? Oh enggak, tentu saja. Jadi ada beberapa hal yang memang mengapa nih teamwork itu selalu dibutuhkan. Yang pertama adalah banyak kepala lebih baik daripada satu kepala. Kira-kira apa sih maksudnya? Nah, mungkin nih, biasanya bagi sebagian orang ya, kalau merasa kalau ketika banyak orang itu merasa kerepotan karena ya tadi emang harus menghadapi banyak pendapat gitu kan, karena ada sih yang memang orang berpikiran seperti itu gitu. Namun percayalah nih, dari adanya banyak ide tadi ataupun pendapat tadi akan muncul nih bagaimana memecahkan solusi permasalahan tadi ya tadi karena orang itu kan tiap orang beda-beda ya, ada karakternya masing-masing, jadi memiliki pendapat yang beda. Jadi kayak kita bisa nelisik nih, bisa mendetail nih. Oh ternyata salahnya begini, salahnya lumayan cocok nih gitu. Jadi bisa dipilih gitu. Nah karena biasanya kalau kita kerja mandiri itu kayak suka ada nggak kepikirannya, misalkan ada masalah yang datang nih, kita kerja individu, terus tiba-tiba kok ada cara yang lebih mudah tapi kita nggak keterpikirkan gitu. Padahal kita udah bener-bener mati-matian mikiran tapi ada dari rekan kayak lebih oh ternyata cara lebih efektifnya begini ya. Nah oleh karena itu teamwork itu
lebih enak kalau kerjanya lebih barengan daripada satu kepala gitu. Kemudian kedua adalah terdapat banyak sudut pandang. Nah, sebuah tim yang baik itu pasti memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena setiap orang itu ya pasti memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian pengalaman yang lebih lama, kemudian ataupun kemampuan yang memang skillnya udah di atas gitu loh. Nah, dengan menggabungkan seluruh aspek ini, maka kita bisa mendapatkan solusi dari sudut pandang yang terbaik gitu. Nah, dari dengan sudut pandang yang banyak ini ataupun yang lumayan oke, nah kita bisa cari nih satu kesimpulan yang mana kita bisa pilih nih yang paling bagus yang mana gitu. Jadi nggak hanya soal-soal tentang itu-itu saja ya teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan ide-ide segar. Nah, kalau ide-ide segar biasanya ini buat para pelaku startup ya, bisnis baru gitu ya, baru mulai kayak biasanya kalau yang startup ini banyak banyak ide-ide yang bermunculan yang bisa dipakai untuk teamwork ini sendiri gitu. Bagaimana mungkin ada lagi trending apa, inovasi makanan apa ataupun apa nanti kita bisa memulai bisnis dari situ. Kemudian yang selanjutnya ada saling mendukung dan mengingatkan. Nah, dalam sebuah tim itu pasti ya ingin mencapai tujuan yang bersama kan. Nah, sama anggota itu biasanya ataupun bukan biasanya sih harusnya saling membantu nih jika ada masalah di antara anggotanya gitu. Nah, namun juga tidak hanya mendukung saja gitu. Mengingatkan juga itu perlu satu sama lain karena ya tadi untuk mencegah terjadinya ada potensi kesalahan ataupun misalkan ada deadline nih, mau deadline terus tiba-tiba karena nggak diingetin lupa kan, jadi kayak, oh ini juga bisa butuh nih diingetin gitu. Lalu yang terakhir adalah membangun kepercayaan diri. Nah, dengan tadi adanya saling kerjasama ya dalam sebuah tim ini, biasanya akan muncul nih rasa saling percaya di antara anggotanya. Biasanya kan, kalau misalkan satu rekan kerjanya udah minta tolong, terus kemudian ngerasa terbantu, pasti, di esokan harinya biasanya di lain waktunya pasti akan meminta tolong kepada orang tersebut. Jadi itu juga bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri gitu terhadap, teman rekan kerja sendiri gitu, kurang lebihnya teman-teman. Nah, kesuksesan itu diraih oleh tim apabila jika adanya kerjasama yang baik gitu. Nah, dari hal ini biasanya akan muncul kepercayaan diri dari setiap orang yang akan meningkat terhadap rekan kerjanya sendiri gitu, teman-teman. Oke, ini udah mengapa tim itu selalu dibutuhkan. Tadi ada 5 ya, dari lebih baik banyak kepala daripada satu ya, kepala gitu. Kemudian ada sudut pandang yang banyak, terus bisa menghasilkan ide-ide baru, kemudian saling mendukung dan juga membangun kepercayaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada kemampuan apa saja yang harus dimiliki ketika dalam teamwork atau kerjasama tim? Apakah hanya cuman kompak, semangat? Oh, enggak. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dimiliki ya untuk seseorang ketika bekerja dalam sebuah tim. Nah, yang pertama adalah komunikasi. Nah, agar bisa kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, pastinya komunikasi adalah kuncinya. Karena komunikasi yang baik itu meminimalisir terjadinya miskomunikasi ataupun kesalahpahaman gitu yang ada. Kemudian komunikasi yang baik ini juga bisa mencakup secara lisan ataupun tulisan. Nah, jadi ya itu tadi misalkan ada informasi ya kita harus rajin-rajin komunikasi, tanyain apa yang mungkin salah ataupun yang kurang agar nanti ke depannya tidak ada kesalahan. Mungkin mau pelaksanaan dari campaign ternyata ada yang kurang atau apa karena kekurangan ataupun kesalahan dari informasi ini, miskomunikasi ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin adalah rajin komunikasi itu penting banget buat sebuah kerja dalam tim gitu. Kemudian yang kedua adalah empati. Empati ini biasanya kemampuan untuk bisa memahami apa sih yang dirasakan oleh orang lain ataupun kita sebagai pendengar memahami sudut pandang mereka gitu loh. Nah, untuk memahami rekan kerja dengan baik, biasanya empati ini sangat dibutuhkan. Sebagai contoh biasanya kayak misalkan kita lagi meeting ya, lagi meeting kemudian ada pendapat nih. Ada pendapat,
Terus kita lihat nih dari pendapat teman kita tadi nih, seolah-olah kita adalah dia gitu loh. Kenapa sih pendapatnya kok bisa mengeluarkan pendapat seperti itu, kemudian disetujui oleh teman-teman rekan kerja lain, ataupun disanggah, ataupun kenapa kita harus bisa merasakan seolah-olah kita adalah orang yang menyampaikan pendapat tadi gitu loh. Empatinya di situ. Nah, saling memahami juga dalam setiap anggota itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Jadi, empati ini berguna banget, untuk saling menjaga keharmonisan dalam sebuah tim gitu. Karena jika timnya itu ya kondusif, maka bekerjanya pun jadi lebih produktif gitu ya, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah mendengarkan. Nah, mendengarkan ini juga bukan hanya sekedar kita dengerin aja, denger, udah teman lagi ngomong ataupun lagi presentasi denger, udah gitu. Enggak gitu. Nah, mendengarkan di sini adalah kita ya kayak mendengarkan secara saksama gitu loh. Maksudnya adalah apa yang dibicarakan oleh rekan kerja kita sendiri itu ya didengarkan dengan baik, terus kemudian fokus gitu, tidak sibuk sana sini ataupun lirak-lirik sana sini gitu melihat yang lain, tapi fokus dengan orang yang di depan gitu loh, yang ada di depan kita ketika berbicara. Nah, dengan aktif kita mendengarkan ini, kita juga bisa nih memahami dari informasi yang tadi yang disampaikan. Kemudian juga bisa membangun rasa percaya diri terhadap rekan kerja, kemudian menghindari adanya miskomunikasi, lalu juga bisa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Nah, mendengarkannya ini contohnya ya, misalkan ya tadi kan temannya lagi presentasi, misalkan lagi presentasi nih, ya udah kita dengerin dulu presentasinya, kemudian ketika dia udah selesai presentasi ataupun berbicara, baru kita ngomong gitu. Jadi nggak potong pembicaraan orang, kemudian fokus ya, tetap fokus dalam mendengarkan gitu, dan berusaha memahami ketika memberikan respon juga responnya harus yang respon baik gitu, jangan respon yang kasar, yang terlalu tegas gitu. Jadi harus tetap ada tutur kata yang baik. Kemudian yang keempat adalah problem solving. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya sebuah masalah dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Biasanya dalam itu bisa saja terjadi gitu ya teman-teman. Mungkin kayak tadi beda pendapat, kemudian apa ya, susah menyatukan visi, kemudian terlalu banyak ide itu juga bisa jadi problem gitu, jadi masalah dalam sebuah tim. Nah, kemampuan dari problem solving ini sendiri itu sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah juga sambil menjaga keharmonisan dalam sebuah tim. Dan yang kelima adalah saling menghargai. Nah, saling menghargai dan juga toleransi dalam kerja tim itu juga menjadi salah satu cara untuk bagaimana sih untuk cara menjaga hubungan baik dan juga menghindari konflik. Karena ya kita kan nggak tahu ya ke depannya itu seperti apa, maksudnya nggak tahu rekan kerja seperti apa karakter dari masing-masing orang itu gitu. Jadi kita harus tetap saling menghargai, juga adanya toleransi. Kemudian yang keenam adalah jujur dan bertanggung jawab. Nah, agar bisa pekerjaan itu terselesaikan secara efektif dan juga cepat, nah setiap orang pastinya punya tanggung jawab yang mana tugasnya itu sudah dipercayakan dan sudah dibagi sesuai tupoksinya gitu loh. Jadi diselesaikan sebaik mungkin. Tapi nih, jika kita mengalami kesulitan ataupun kayak nggak bisa nih, kayak nyelesainnya gimana ya gitu, kurang paham atau apa gitu, jujur aja bilang ke teman-temannya, ke teman rekan kerjanya, bilang kalau misalkan memang pekerjaan ini nggak paham atau kurang ngerti atau susah gitu, nanti nanti akan dibantu pastinya. Jadi tetap terbuka ya sama rekan kerja sendiri, jadi nggak tertutup-tutupi gitu. Karena kalaupun nanti misalkan kita nggak terbuka sama rekan kerja, itu akan berakibat fatal pada pekerjaan kita sendiri, yang mana nanti akan biasanya menghambat pekerjaan kan pastinya, jadinya kayak pekerjaannya nggak terselesai, kemudian terbengkalai, terus kayak ya udah bingung deh gitu kan. Itu nggak baik, maksudnya nggak bisa, karena pekerjaan itu ya kalau udah dibagi ya udah dikerjain gitu semaksimal mungkin sampai selesai. Nah, itu tadi ada 6 dari kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki ketika bekerja dalam sebuah
tim. Oke, next selanjutnya ada how to build a teamwork, ataupun nih adalah bagaimana cara untuk membangun sebuah kinerja yang baik ataupun kerjasama tim dalam yang baik seperti apa gitu. Pastinya semua orang ya pengen lah kalau misalkan kerjasama timnya baik gitu kan, nggak ada yang nggak pengen ke masa harus terpecah gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah oke, yang pertama ada tentukan tujuan bersama. Nah setelah tim dan orang-orang tadi itu udah bersatu ya, maksudnya udah terbentuk nih, tentukan nih adalah selanjutnya, langkah selanjutnya adalah tentukan bagaimana tujuan yang ingin dicapai, tujuan bersamanya apa nih yang ingin dilakukan nantinya gitu. Nah setelah tadi udah kita menentukan tujuan, kita bagi tugasnya nih, dipecah visinya sesuai dengan tugasnya masing-masing agar nantinya bisa dikelola dengan baik dan juga secara maksimal dapat terselesaikan. Biasanya kalau ditentuinnya kayak tugas secara garis besarnya ya, kemudian lama dari pengerjaannya berapa lama gitu, kemudian siapa nih tugas ini gitu, maksudnya kayak mungkin ada ketuanya gitu ataupun bagian siapa gitu yang bertanggung jawab atas divisi ini, kemudian divisi itu gitu loh. Jadi tiap orang ada PJ-nya gitu. Selain itu juga pastikan untuk mempertimbangkan sumber daya yang lain seperti kayak mungkin waktu, ruangan, kemudian dukungan dan uang dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, kenali setiap anggota. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi kayak ya setiap beda kepala ya beda sifat, beda karakter gitu. Ya kita harus mendekati ini, kayak kita kenali dulu nih bagaimana karakternya, mungkin si A seperti ini ya. Jadi kayak nanti cara pendekatannya ataupun ketika bekerja ada masalah kita tahu gitu cara menyelesaikannya atau memecahkan solusinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah rajin komunikasi. Iya, yang penting adalah rajin komunikasi. Ya karena ya namanya teamwork kan kita harus perlu koordinasi antara satu sama lain gitu. Gak mungkin tiba-tiba kita kerja diem-dieman langsung selesai gitu. Langsung kelar kan gak mungkin. Harus rajin komunikasi dan juga mengobrol dengan rekan satu sama tim. Karena komunikasi itu adalah salah satu kunci di mana pertama harus dipegang oleh semua karyawan karena komunikasi penting. Selain itu juga bisa membuat nyaman ya para anggotanya dan juga tidak ragu nih ketika ingin menyampaikan pendapat ataupun keluh kesahnya gitu. Kemudian selanjutnya maaf sebentar. Selain itu juga nih komunikasi ya, yang komunikasi ini nggak hanya cuman komunikasi kita ngobrolin tentang pekerjaan aja, tapi boleh nih kita ngobrolin komunikasi maksudnya komunikasi tentang mungkin hal-hal di luar tentang yang lain ya. Jadi nggak hanya tentang pekerjaan aja, mungkin misalkan nih, kayak, apa ya contohnya ya, komunikasi yang santai gitu. Oh misalkan misalkan dalam sebuah tim nih ada kayak kita ngobrol tentang berita terbaru apa nih yang lagi update hari ini gitu, atau mungkin film yang lagi bagus apa nih, kita kira-kira apa ya yang lagi keren gitu, yang lagi hits trending gitu, ataupun mungkin jajanan makanan gitu kan boleh nih kita jadi nggak kaku-kaku banget gitu, jadi harus tetap santai gitu lah biar menjalin komunikasi yang baik gitu, biar relasinya oke gitu. Jadi ya tetap santai aja nggak apa-apa, dibuat santai sekali-kali santai gitu, jadi nggak terlalu tegang ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah melakukan aktivitas di luar ya, lakukan aktivitas di luar. Nah, yang poin ini tuh masih berhubungan dengan yang tadi nih, yang komunikasi yang tadi aku bahas ya, yang kayak, komunikasi informal gitu, yang kayak mungkin ngobrolin tentang, apa nih berita update terbaru gitu. Nah, mungkin misalkan ada film bagus, ya udah nih, misalkan kita santai aja dulu nggak apa-apa, mungkin santai kita habis itu nonton gitu ya bareng-bareng rekan kerja gitu biar enak gitu. Ataupun mungkin beli jajan bareng, kita ada yang GrabFood nih, udah pesen aja satu, rame-rame bareng-bareng entar patungan bayar gitu. Jadi kayak dibuat asik gitu loh. Jadi dibuat santai. Itu juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri juga gitu. Kemudian tadi komunikasinya makin baik dan saling merasa terhargai gitu. Jadi kayak ada rasa, oh ternyata
dalam kerja tim ini enak ya, timnya kayak gini nih, anggotanya asik gitu, nggak ada tegang banget gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah 5, yaitu membuat aturan. Nah, biasanya kalau kita dengar kata aturan, hal yang pertama terlintaskan adalah mungkin kayak sekumpulan kewajiban yang memang kaku ya gitu, harus tegang banget itu yang harus kayak wah takut nih. Tapi tenang dulu. Nah, aturan yang maksud di sini adalah aturannya tentang kayak nggak terlalu kaku banget, tapi masih bisa, tapi setidaknya harus dipatuhi gitu loh. Misalkan aturan-aturan yang memang biasanya kesepakatan nih kalau dalam tim, kesepakatan seperti apa ya, misalkan aturan tentang yang pertama nih contoh ya, misalkan kayak lagi meeting ataupun lagi ketemu bareng-bareng, nggak boleh nih ada yang main gadget ataupun main HP. Jadi kita fokus terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang di depan kita gitu loh. Jadi harus fokus. Dan ataupun tidak mengganggu privasi anggota satu sama lain. Ya, walaupun kita rekan kerja, tapi kita tetap tidak boleh mengganggu privasi yang di luar dari pekerjaan kita gitu loh. Jadi udah sebatas, kita hanya sebatas rekan kerja aja gitu loh. Cukup kita bahas. Mungkin kalau misalkan ada emang masalah yang dari pekerjaan, ada yang bermasalah, baru kita boleh turun tangan. Tapi selain itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian setiap anggota juga diharapkan itu saling mengeluarkan saran ya atau pendapat ketika meeting. Ya, iya benar. Jadi ketika meeting ya kita jangan diem-diem aja gitu loh. Misalkan ketuanya lagi presentasi udah apa ngejelasin udah selesai, ada yang mau tanyakan diem aja gitu. Jadi setidaknya itu aktif gitu loh. Aktivitasnya aktif gitu. Jadi ada yang mengeluarkan saran, ada yang mengeluarkan pendapat gitu loh. Jadinya orang itu nggak akan ragu gitu buat mengeluarkan keluh kesahnya ataupun ada mungkin ketika bekerja ada yang kayak terlalu apa terlalu cepat ataupun terlalu pressure-nya terlalu ketekan gitu. Jadi kayak bisa ngomong gitu. Jadi enak gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mengadakan evaluasi. Nah, hal yang tak kalah penting juga adalah dengan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasinya biasanya nih nggak banyak-banyak sih, paling juga seminggu 2 kali ataupun seminggu malah sekali gitu ya. Di mana agenda dari evaluasi ini sendiri itu bisa untuk mengevaluasi nih bagaimana pekerjaan satu tim ini gitu loh. Juga bisa memberikan setiap anggota saran ataupun cara nih gimana ketika mungkin ada permasalahan. Nah, biar solusinya seperti apa ataupun bisa meningkatkan kekompakan dalam sebuah tim gitu loh. Jadi ya evaluasinya nggak harus tentang pekerjaan aja sih, tapi mungkin kalau keluh kesah juga boleh sih di evaluasi ini. Harus tetap ada evaluasinya untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh ada suasana kerja aman. Nah, kunci dari utama yang bisa kita lakukan ini adalah meningkatkan suasana kerja ya. Jadi kayak kalau misalkan suasananya enak gitu, timnya anggotanya juga enak. Jadi sebisa mungkin baik itu dari tim ataupun dari kita sebagai anggota tim itu harus membuat satu sama lain itu merasa aman nih kerja di sini, kita betah di sini gitu loh. Kayak harus bagaimana caranya itu ya nanti ditentukan oleh tim itu sendiri gimana gitu cara menentukan biar kerjanya aman, kemudian nyaman, kemudian enak gitu, kayak nggak ngebosenin, nggak stuck di situ-situ aja gitu. Kemudian yang 8 adalah hargai privasi. Nah, ini tadi yang berkaitan erat sama yang aturan yang tadi ya, contoh yang dari aturan itu yang kayak nggak boleh mengganggu privasi orang lain. Iya benar. Jadi kayak walaupun kita adalah rekan kerja, kita tidak boleh tetap mengganggu privasi orang lain gitu loh. Cukup udah biarkan saja itu cara mereka sendiri. Jika itu dengan catatan ya, dengan catatan adalah masalah itu memang di luar dari pekerjaan. Jadi kita nggak boleh ikut campur gitu loh. Biarkan saja. Misalkan ya nih misalkan kita nih udah tahu nih sebenarnya kalau rekan kerja kita ada nih salah satu anggotanya yang mungkin lagi ada problem dengan keluarganya. Nah, kita tahu nih, kita sebenarnya udah pada tahu, tapi kita kepo sebenarnya. Nah, tapi itu nggak boleh ditanyain langsung ya. Jadi cukup udahlah biarin aja gitu loh. Cukup dibiarkan saja, biarkan
dia memecahkan masalahnya sendiri gitu. Nah, kurang lebih itu tadi 8 dari bagaimana nih cara meningkatkan kerjasama dalam tim. Apa ini? Oh, udah selesai ternyata. Wah, cepet banget ya. Udah selesai aja nih. Nah, itu tadi materi yang sudah aku jelasin tadi, kurang lebihnya ada pengertian, kemudian ada perbedaan yang membedakan antara tim dengan grup itu apa aja, kemudian kenapa sih teamwork itu selalu dibutuhkan nih dalam dunia kerja khususnya ya gitu. Kenapa ada apa aja faktor-faktornya tadi, terus kemudian bagaimana nih cara meningkatkannya gitu, cara meningkatkan dari kerjasama tim yang baik, yang bisa berjalan dengan lancar seperti apa, kemudian skill-skill apa saja nih yang harus setidaknya dipunyai nih oleh seseorang ketika bekerja dalam tim, apa aja, ada komunikasi, kemudian ada empati, kemudian mendengarkan, problem solving, saling menghargai, dan juga jujur ya, gitu. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan jika ingin yang ada bertanya gitu. Saya persilakan. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau tanya. Oke, ini ada pertanyaan satu, yaitu ada dari Kak Putri. Izin bertanya, Kak. Tadi ada penjelasan tentang cara meningkatkan teamwork, salah satunya dengan melakukan aktivitas di luar kantor atau di luar ya, gitu. Nah, jika di luar itu, apakah tidak menyalahi aturan dari jam kerja yang berlaku gitu, Kak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, ya izin jawab ya dari Kak Putri. Nah, untuk pertanyaan ini tadi masalah yang tentang teamwork ini yang dilakukan di luar kantor, salah satunya itu ya tadi dengan cara ya tadi itu nggak harus di luar kantor itu dengan di jam kerja. Jadi boleh nih jam luar kantor misalkan udah saatnya pulang ataupun setelah pekerjaan selesai semua boleh nih kita melakukan refreshing bentar nih, healing bentar gitu biar nggak terlalu sepanang, nggak terlalu apa ya namanya kita terlalu tegang gitu. Jadi ya boleh, tapi dengan catatan memang pekerjaan sudah selesai ataupun jam luar kantor. Itu Kak. Kurang lebihnya gitu jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau udah cukup ya Kak? Oke, terima kasih. Silakan buat teman-teman yang mau tanya boleh. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sesi webinar pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktunya di sore hari ini dan sudah hadir di acara webinar. Terima kasih. Mungkin jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi saya tadi kurang berkenan ataupun ada kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.